maka kata Amsal 17 itu adalah orang bodoh. Makanya Paulus pun mengatakan penyaliban itu adalah kebodohan. Nah sekarang di data nomor 15-nya, membenarkan orang fasik dan mempersalahkan orang benar, kedua-duanya adalah kekejian bagi Tuhan. Apakah menurut Bu Rasmi data ini salah? Coba Anda jawab, silakan. Oke, aku jawab dulu mulai dari yang Amsal tadi ya. Ini kita buka di Matius 5 ayat 17. Janganlah kamu menyangka bahwa aku datang untuk meniadakan hukum Taurat atau kitab para nabi. Nah, aku datang bukan untuk meniadakannya melainkan menggenapinya. Nah, jadi di sini Yesus sudah katakan hukum Taurat dan kitab para nabi. Nah, Amsal itu bukan Taurat dan bukan juga kitab para nabi. Tetapi kalau kitab Taurat itu Kejadian, Keluaran, Ulangan, Bilangan, itu kitab Taurat. Dan kitab para nabi itu Yesaya, Mazmur, itu yang nabi. Kalau Amsal itu tentang Salomo. Salomo di Alkitab bukan nabi melainkan raja. Anak dari Raja Daud adalah Raja Salomo. Jadi bukan nabi kalau di Alkitab, kalau Salomo. Jadi kalau untuk Yesus sudah mengatakan jelas kitab Taurat dan kitab para nabi itu yang digenapi. Jadi kalau Amsal itu tentang Raja Salomo. Jadi itu nggak nyambung untuk mengartikan tentang Yesus di Amsal. Itu ya. Bang? Iya. Ya, silakan Bang. Cek. Suara saya kedengaran, Dek? Udah bagus. Udah. Oke. Jadi gini, Ibu Rasmi. Bagi Kristen Salomo bukan nabi. Tapi bagi Yahudi Salomo itu adalah nabi. Mereka menganggap Salomo itu nabi. Makanya kemudian kitabnya Pengkhotbah, kemudian termasuk Kidung Agung, Kidung Agung, Pengkhotbah, kemudian Amsal. Sedangkan di dalam kitabnya orang Yahudi yang disebut nabi itu adalah mereka yang menerima penglihatan. Tuhan kemudian menyatakan diri melalui penglihatan. Salomo menuliskan penglihatan, dia nabi. Salomo itu nabi bagi orang Yahudi, bagi orang Kristen yang nabi itu siapa? Luga. Tapi kalau dalam kehidupan orang Yahudi, Salomo itu selain nabi dia juga adalah raja. Itu. Nah, Yesus mengatakan kitab para nabi, termasuk Amsal. Kenapa kemudian ibu menyangkal? Haruskah begitu untuk nipu orang gitu loh? Jelas-jelas Salomo itu adalah nabi orang Yahudi. Sekiranya Salomo itu tidak dianggapnya sebagai nabi, maka tidak mungkin tulisannya mereka imani. Ingat, Salomo itu adalah salah satu dari 48 nabi-nabi Yahudi. Ada 48 nabi-nabi yang diimani Yahudi, salah satunya itu adalah Salomo. Anda Kristen, Anda wajar. Nah, kalau Anda mengatakan itu bukan nabi, berarti Anda mendudukkan tulisan Salomo Pengkhotbah, kemudian Kidung Agung, kemudian Amsal itu sebagai kitab yang sama seperti Ibrani, sama seperti Lukas, Markus. Masa Anda menganggap kitabnya orang Yahudi kedudukannya sama seperti kitab-kitab yang dari barat itu? Ya enggak dong. Jadi Bu Rasmi, sekali lagi saya katakan, kitabnya orang Yahudi menerangkan dengan jelas bahwasanya membenarkan orang fasik dan mempersalahkan orang benar, kedua-duanya adalah kekejian bagi Tuhan. Nah, data ini menjelaskan bahwasanya menjadikan Yesus terdakwa di atas tiang salib itu adalah kekejian. Mempersalahkan Yesus, menghukum Yesus, mensalibkan Yesus itu adalah kekejian. Itu nggak bisa dipungkiri. Amsal 6 nomor 16 juga begitu. 6 perkara yang dibenci oleh Tuhan dan 7 kekejian di dalam hatinya, itu menumpahkan darah orang yang tidak bersalah. Jadi kalian ini memang sulit. Kalian tidak bisa lari kemana-mana. Kenapa? Karena konsep yang Anda bangun itu adalah konsep Dewa Molok. Menebus dosa, mendamaikan kemudian manusia dengan dewa. Yaitu dengan menumpahkan darah.
Itu tidak dianut oleh agama Yahudi. Agama Yahudi menebus dosa itu dengan kurban hewan, bukan dengan kurban manusia, apalagi Tuhan. Nah inilah saudara-saudara Kristen harus paham sampai situ. Jadi Bu Rasmi sekali lagi, apakah Anda percaya bahwa Amsal 17 nomor 15 menyalib Yesus adalah kekejian bagi Tuhan? Jawab. Oke, aku tegaskan sekali lagi ya. Amsal itu bukan Raja Salomo, itu bukan nabi, tetapi raja bangsa Israel, ya. Raja bangsa Israel, bukan nabi. Raja Daud anaknya Raja Salomo. Daud juga bukan nabi. Kenapa bagi Yahudi Salomo itu nabi? Karena ada masanya Salomo itu murtad. Ya, itu harus kalian ketahui, ya. Sama seperti si Nora dan si Paruk murtad. Jadi Salomo ini ada murtadnya. Makanya dia dikatakan Yahudi nabi. Ya, di situ dong pelajari dulu Salomo. Aku diamlah, Rasmi, sakit kepalaku jadinya. Inilah kalau orang pemakan babi kasih materi ya begini. Katakan Salomo murtad itu ada. Ini kalau pemakan babi kasih materi begini modelnya. Lah iya. Ya kalau pemakan dong, babi bahas kitabnya murtad. Yahudi begini modelnya. Ya? Ada Salomo murtad. Di dalam Kisah Para Rasul ya, Kisah Para Rasul 2 nomor 29, nomor 30, jelas-jelas di sana Petrus sendiri yang mengatakan Daud itu adalah nabi, kau bilang bukan nabi. Jelas-jelas di dalam tradisi Yahudi yang disebut nabi adalah mereka yang mendapatkan penglihatan di mana Tuhan kemudian berfirman kepadanya, kau bilang bukan nabi. Cuman lu gak nabi rupanya kau. Di dalam kitabnya orang Yahudi bilangan 12 nomor 6. Lalu berfirmanlah Tuhan, dengarkanlah firmanku ini. Jika di antara kamu ada seorang nabi. Raja ini jelas juga ini. Mendapat penglihatan. Jika di antara kamu ada seorang nabi, maka aku Tuhan menyatakan diriku kepadanya dalam penglihatan. Aku berbicara dengan dia dalam mimpi. Cuma kau waras sedikit apa? Suara saya masih kedengaran, saudara-saudara? Dengar bang. Masih bang. Alhamdulillah. Murtad. Alhamdulillah. Jadi Amsal itu kalau bukan nabi, lalu apa? Dia mencatat, dia menulis 3 kitab. Amsal, Kidung Agung, kemudian yang ketiga itu Pengkhotbah. Ini kalau bukan tulisan-tulisan nabi, lalu buku-buku ini buku apa? Kitab apa itu? Amsal, Pengkhotbah, dan juga Kidung Agung. Kalau bukan nabi yang menulis lalu apa? Nah, jelas di kitabnya orang Yahudi bilangan 12 nomor 6. Tuhan menyatakan diri ketika di tengah-tengahmu ada nabi. Begitu juga dalam Al-Quran surah Asy-Syura ayat 51. Oke, paham ya? Jadi Al-Quran menyatakan dan juga kitabnya Yahudi menyatakan kalau di tengah-tengah manusia ada seorang nabi, maka Tuhan akan menyatakan diri kepada mereka melalui penglihatan dan berbicara dalam mimpi. Itu satu. Nah, kenapa kemudian penulis-penulis Bible itu dikatakan sebagai nabi? Karena mereka menulis katanya firman Tuhan. Seperti Markus, Lukas, Matius, Yohanes, Paulus, itu kan nabi semua itu. Kalau Anda tidak menerima mereka adalah nabi, berarti Anda mengakui bahwasanya tulisan mereka ini bukan firman Tuhan. Begitu saudara-saudara. Jadi memang menyedihkan saudara-saudara kita ini. Saudara kita dari sebelang ini memang menyedihkan. Mereka hanya terlanjur aja menjadi oten. Mereka terlanjur oten, tapi mereka baru sadar ternyata setelah dikuliti, mereka berdasarkan buku yang mereka jadikan sebagai pegangan firman Tuhan, katanya mereka membantah sendiri isi kitab tersebut. Nah, inilah celakanya. Makanya kita bertugas untuk menyadarkan mereka, saudara-saudara kita yang masih mau sadar. Silakan Dinda dilanjut. Jaringan saya belum bersahabat, silakan. Jaringan abang bagus. Cuman kata murtad tadi loh. Salomo udah murtad, ya Allah. Oh ya?
Jaringan Bang Juma bagus. Yang nggak bagus itu otak si Rasmi tadi. Kenapa? Jaringan Bang Zuma bagus. Bang Zuma. Kan? Oleh Bang Zuma. Ya wewe. Halo wewe. Namanya. Wewe. Oke. Mister. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Islam, Bang? Islam. Ya, waalaikumsalam. Ada yang mau disampaikan, Bang? Belum ada. Kenapa, Bang? Cuman ikut ngimbrung gitu. Oh, ya, izin di bawah ya, Bang. Oke, siap. Sukron Bang Indra. Wewe gembel. Astagfirullahaladzim, ya Allah. Murtad katanya, murtad. Ayo yang Kristen naik, kita diskusi. Mbok Konora Oh ya, Pak Wi. di kitab Kejadian tadi, kitab Kejadian 3 itu kok Tuhannya yang disebut di situ Tuhan itu kok bohong ya? Bohongnya gimana? Katanya kan kalau makan buah pengetahuan Akan mati. Ya. Ya. Ternyata Kalau telanjang. buah itu dimakan ternyata nggak mati kan? Telanjang ya. Iya, tapi ternyata nggak mati kan? Berarti Iya. bohong dong ya. Katanya kayak gini Pak Winata. Hanya prank. Kayak bingung. Cuman yang pertanyaannya, Berarti Allah ularnya sendiri kan yang benar kan? bertanya, siapakah yang mengatakan engkau telanjang? Nah itu yang poin yang mau saya cari. Siapa yang membilangkan bahwa mereka tuh telanjang? Iya. Berarti ularnya yang benar. Nggak mati kalau kamu makan gitu kan dibilang kan? Iya. Berarti ngeprank itu Tuhannya. Loh, buktinya terkutuklah ular itu. Seumur hidupmu engkau akan menjalar dengan tubuhmu. Dan debu tanah akan menjadi makananmu seumur hidup. Nah, sejak kapan ular makan debu? Buktinya tikus kan Nora ya. Entahlah. Yang makan debu ini siapa? Binatang mana yang makan debu? Cacing aja di tanah bukan makan debu loh. Nah, ini lagi si Borjong ini. Ya, YSR, halo. Halo, Ya, selamat sore Bang. Agama apa? akulah Yesus yang kau aniaya. Astagfirullahaladzim. Agama apa Bang? Akulah Yesus yang kau aniaya. Rasmi, itu di samping kau tadi ada yang teraniaya, Rasmi. Kenapa? Bentar dulu. Kenapa itu yang laki-laki yang baru naik tadi dikatakan gak ada mati? Sudah jelas dikatakan karena engkau dari debu dan engkau akan kembali menjadi debu. Nah, manusia mati kembali menjadi debu tanah. Di mana mati? Gak ada dulu. Kenapa sih nalara kiu kalian itu? Aduh. Kan dikatakan jika memakan buah itu kau akan langsung mati. Buktinya waktu makan buah itu dia kan belum mati juga. Loh, satu judul perikop itu kan belum selesai dibaca sampai ke bawah. Itu terakhirnya, karena engkau dari debu, maka engkau akan kembali menjadi debu. Itu kutuk mati. Kenapa enggak dibilang enggak mati? Di mana Manusia sih mati dikatakan kan langsung jadi mati? tanah, jadi debu. Aduh, Nggak ada itu Rasmi, memang kau saja. Itulah kata karena begitulah kalian, makanya kalian disebut otak separoh. Namanya kan? juga manusia. Ciptaan pasti mati, Bu Rasmi.
Ya itu tadi karena pengaruh kutub tanah tadi makanya mati. Tetapi Yesus datang supaya manusia itu hidup kekal. Manusia itu diciptakan untuk hidup kekal, bukan mati. Tetapi karena pelanggaran Hawa, karena digoda oleh iblis, maka manusia itu mati. Yang awalnya manusia itu diciptakan kekal, makanya Yesus datang untuk membuat manusia itu kembali kekal. Nah, jadi sekarang makanya udah kekal. Naik ke surga, hidup kekal abadi seperti malaikat. Nah, sekarang naik ke surga mati dulu apa enggak? Naik ke surga mati dulu apa enggak? Mati dulu karena sudah ada. Nah, mati dulu. Andaikan tidak ada pelanggaran, tidak terjadi seperti itu. Nah, andaikan tidak ada pelanggaran Hawa. Rasmi, kata Tuhan di Pengkhotbah 9 nomor 5 Rasmi, karena orang-orang yang hidup tahu bahwa mereka akan mati. Orang yang hidup tuh tahu mereka akan mati. Tetapi orang yang mati tidak tahu apa-apa, tidak ada upah lagi bagi mereka, bahkan kenangan kepada mereka sudah lenyap. Jadi Tuhan itu memang tahu orang yang hidup itu akan mati. Siapa bilang karena dosa? Berdosa nggak berdosa akan mati. Kau lari ke pengkhotbah. Pengkhotbah kok ketawa? Ini firman Tuhan. Iya betul. Tetapi yang pengkhotbah itu manusia sudah jatuh ke dalam dosa. Makanya ini loh, kenapa sih kalian nggak nalar? Aduh. Nalarmu itu yang nggak benar, Rasmi. Dengar, di kitab Taurat, di Kejadian manusia sudah dikutuk. Nah, Kejadian dulu, jauh lebih dulu baru pengkhotbah. Berarti manusia sudah dalam kutukan di pengkhotbah. Terus Yesus turun untuk kesimpulan begini, dalam keimanan rasmi, ular dikutuk, manusia dikutuk, hewan dikutuk, Tuhan dikutuk. Betul apa betul? Dikutuk karena pelanggaran dikutuk. Nah, contoh dulu kau sal, dikatakan jangan berzina, kau berzina. Jadi maksudmu kau nggak dihukum, enak kali hidupmu, matilah kau. Dalam iman kami tentu dihukum. Tentu dihukum, kau bilang ya sudah, Adam dan Hawa dihukumlah. Benar, pelanggaran. Benar, dalam iman kami tentu dihukum orang yang melakukan kesalahan. Tidak ada tebus menebus. Sekarang pertanyaannya, ya dalam kalau kalian Islam memang maunya seperti itu. Jangan mencuri, kalian mencuri, mau kalian jangan dihukum. Itu mau kalian, tetapi oke, kuserahkan aja sama Bang Zuma. Kalian disiksa, dikubur, dimasukkan ke neraka. Sebentar, aku bilang Bang Zuma monitor. Makanya kalian lari, mondar-mandir, mundur-ngandur kalian. Iya. Silakan nak, guru. Jadi saudara-saudara sekalian, cek suara saya kedengaran ya? Dengar Bang, dengar. Suara saya kedengaran nggak nih? Oke. Dengar, Saya mau tanya sama Bang. Bu Rasmi. Tolong tunjukkan dulu data. Baik, makasih. Tolong tunjukkan data di dalam kitabnya Yahudi, Adam mewariskan dosa. Itu dulu. Saya tunggu, silakan. Silakan Rasmi. Ya, itu kutuk kepada Hawa. Kejadian 3. Apa ini? Kejadian 3. Mana dalilnya Adam mewariskan dosa? Bukan Adam di situ dicatat, tetapi Mana? Antara ular dengan perempuan. Mana? Ayat 15. Yang saya tanya sesuai dengan dogma Paulus dalam Roma 5:12. Dosa masuk ke bumi menjalar melalui satu manusia. Pertanyaan saya, mana dalilnya di kitabnya Yahudi Adam mewariskan dosa kepada keturunannya, itu di mana?
Kejadian 3 ayat 15. Aku akan mengadakan permusuhan antara Itu engkau tidak dan ada. perempuan ini, Ya. antara keturunanmu dan Itu bukan keturunannya. dosa. Kita ini keturunan. Itu bukan Kita ini dosa keturunan. waris. Ini dosa waris. Saya tidak minta itu. Yang saya minta dalilnya kalau Adam mewariskan dosa. Kalau yang itu Tuhan yang mewariskan permusuhan. Yang saya minta Adam mewariskan dosa keturunan. Di mana tertulis? Selamat petang ya. Saya mau sih Bang Juma. Oke. Kalau begitu pernyataan Anda mengatakan Adam lebih tinggi dari Allah. Tidak ada. Justru Anda itu keturunan iblis kayaknya. Karena Anda memfitnah Adam. Di Kejadian 5 nomor 13 itu. Kejadian 3:15. Aku akan mengadakan permusuhan. Kok kamu memusuhi Adam gitu loh? Berarti kamu ini keturunan siapa? Kalau Anda sudah berani memfitnah Adam, muncul pertanyaan. Karena Tuhan sudah mengadakan kemudian permusuhan antara Adam, keturunan Adam dan keturunan iblis. Hari ini kau memfitnah Adam, kamu ini keturunan siapa? Dengan tak ada dalil Adam mewariskan dosa, tapi Anda memfitnah Adam mewariskan dosa, sudah jelas Anda itu keturunan setan kan? Betul nggak? Tetapi Tapi kalau Anda kenyataannya mengatakan ada dalilnya, coba tunjukkan dalilnya di mana? Di mana dalilnya? Di mana dalilnya? Tuhan menyatakan bahwa Adam mewariskan dosa kepada keturunannya, itu di mana dalilnya? Kalau tidak ada berarti Anda ini keturunan setan Kejadian yang 3, membenci musuhnya. Kejadian 3 ayat 19. Sebab engkau Oke, debu dan bacakan. engkau akan kembali menjadi Ya, debu. itu debu. Dan itulah Debu, itu yang debu. dialami manusia. Yang Ini saya debu tanya tanah. keturunan Adam, Debu bukan tanah. keturunan debu. Debu tanah. Keturunan Debu itu Adam apa yang enggak saya tanah? minta. Di Ya, mana manusia Tuhan semua mati, mengatakan Anda juga akan kejadian mati. di mana Anda Tuhan akan mati mengutuk. dan kembali menjadi tanah. Itu artinya Anda mewarisi kutuk Adam. Di mana dalilnya? Dalil, Nggak jangan usah. cocokologi. Nggak, tanpa dalil, Dalil. pun Islam semua kembali menjadi tanah. Dalil, jangan cocokologi. Yang saya minta dalil, jangan cocokologi. Dalil. Dalil. Kejadian 3 ayat 19. Kejadian 3 nomor 19 itu tidak berbicara kutuk kepada keturunan Adam, itu nggak ada. Jangan kau ngarang, karena kau memusuhi Adam dan keturunannya, kamu ngarang-ngarang dalil. Dalil. Sekarang ku tanya, kenapa umat Islam sekarang mati dan kembali menjadi tanah? Itu karena apa? Karena Allahmu berarti? Ya bukan, karena memang itu sudah ketentuan skenario Tuhan. Coba Anda baca. Kalau di dalam, dengarkan saya berasmi. Kalau di dalam agama Kristen, Berarti juga teman-teman Tuhan Islam Anda dengarkan sangat saya. Kali ini jahat. dengarkan, tolong di mute dulu. Di mute dulu ya. Nanti dinaikkan lagi. Kalau di dalam agama Kristen, dosa diwariskan kepada keturunan Adam. Kenapa begitu, Lalu Bang Yesus Juma? kemudian dijadikan sebagai Turun penebusan. kasula, Sabar dulu Bang. Yesus kemudian datang kemudian menebus dosa. Agar kutukan itu terlepas kepada keturunan Adam. Itu bohong, itu bullshit. Ternyata orang Kristen ini juga tidak ditebus. Orang-orang Kristen ini tidak ditebus. Dan saya berani membuktikan dalilnya. Kalau orang Kristen ini sama sekali tidak ada penebusan terhadap dirinya. Kenapa? Karena orang Kristen juga mengalami kematian. Sama seperti Adam. Mana dalilnya? Roma 8 nomor 10. Tetapi jika Kristus ada di dalam kamu, maka tubuh memang mati karena dosa. Tubuh jasmani memang mati karena dosa. Ayo. Pantasan kalian bermatian. Ternyata kalian juga tidak ditebus dosanya. Gak ada dosa yang ditebus itu. Karena Roma 10 Paulus sendiri mengatakan di Roma 8 nomor 10. Tetapi jikalau Kristus ada di dalam kamu. Nah, Kristus sudah ada di dalam kamu nih resmi. Kristusmu sudah ada di dalam kamu. Lengket kayak perangko. Tapi apa?
Kata Paulus, maka tubuh memang mati karena dosa. Berarti tubuhmu mati karena apa? Karena dosa. Terus mana yang ditebus Yesus itu apa? Yang ditebus Yesus apa? Ternyata tubuhmu juga mati karena dosa. Katanya setelah Yesus itu mati di atas salib, dosa kalian sudah ditebus. Faktanya real. Tertulis di dalam kitabmu bahwa orang-orang Kristen mati karena dosa. Mana dalilnya? Paulus mengatakan karena dia Yesus mati maka kita bebas dari dosa. Dosa apa? Kalian mati itu karena dosa. Andai saja Yesus itu mati karena menebus dosa kutuk, kalian tidak mati-mati lagi. Berarti di rumah kalian itu ada jutaan nenek-nenek jompo yang kalian harus rawat karena nggak mati-mati. Buyutnya Rasmi ada 300, usia berapa? Usia 1000 tahun, 2000 tahun masih ngumpul di rumahnya. Ayo Rasmi, kau bertanggung jawab itu, kasih makan nenek-nenek, kakek-kakek di rumahmu ribuan. Karena sudah ditebus Yesus maka kalian tidak mati. Tapi faktanya Roma 8 nomor 10. Tetapi jika Kristus ada di dalam kamu, maka jasmani memang mati karena dosa. Tetapi roh adalah kehidupan oleh karena kebenaran. Memalukan. Memalukan. Katanya enggak mengalami kematian lagi karena dosa. Katanya dosa sudah tidak ada lagi karena sudah ditebus. Matamu suwe. Saya mau tanya nih adik-adik saya yang ganteng-ganteng dan cantik-cantik. Terkait dengan Yesus mati di atas salib itu fungsinya apa, Dek? Menurut agama Kristen. Menebus dosa. Sepakat. Ya. Dinda Faruk, Yesus disalib untuk menebus apa? Ya, menurut pemahaman iman Kristen menebus dosa. Menebus dosa. Roma 8 nomor 10. Nah, itu dia. Aku belum baca sebentar Bang. Tetapi jikalau iya, baca, silakan baca. Tetapi jika jadi apanya ini? Pekerjaan apa ini? Apa yang ditebus ini? Utang onde-onde yang ditebus. Ada di dalam kamu, maka tubuh memang mati karena dosa, tetapi roh adalah kehidupan oleh karena kebenaran. Maka tubuh memang mati karena dosa. Berarti sia-sia. Berarti ngapain di atas kayu salib itu? Berarti mati? Ya, apa fungsinya? Ternyata mati karena dosa. Ya, memalukan. Udah bubar. Bubar, ngapain kalian capek-capek? Aku pulang. Bubar, ku bilang bubar. Tubuh Oten memang mati di dalam dosa. Ayo. Masih mau ku datang besok. Untung adik-adik saya ini sudah meninggalkan ajaran itu. Untung sekali. Fakta real terjadi kan. Dalil. Makanya Al-Quran mengatakan wa makarallah wallahu khairul makirin. Mereka ingin membuat makar terhadap Nabi Isa alaihissalam. Tapi Allah kemudian membalas makar mereka. Kenapa? Karena Allah sebaik-baiknya pembalas kejahatan. Dia mengatakan dosa waris telah ditebus. Faktanya dia sendiri juga yang menulis. Orang Kristen mati karena dosa. Berat itu saudara-saudara. Jadi fungsi penebusan itu ya hanya obat kuping kalau berdasarkan Roma 8 nomor 10. Silakan adik-adik dikembangkan data itu. Lanjut. Siap, Masya Allah. Kita sapa nih, baru bergabung dulu Bang Anda. Ada si Flocky Boy. Halo Flocky Boy, selamat bergabung Flocky Boy. Flocky Boy. Ya. Flocky Boy. Ya, halo Flocky. Ya. Ya, Islam Kristen. Privasi Bang. Kalau memang privasi ngapain kok naik ke atas Dinda? Aduh. Oh, siapa? Kalau privasi udah kau bungkus aja imanmu itu dengan tiga kain warna-warni.
kau ikat pakai karet, simpan dalam celana dalammu. Aku nyimak aja. Privasi. Sekali lagi saya tanya, Islam Kristen tidak? Privasi. Floki. Ya udahlah, simpanlah ya. Simpan dalam celana dalammu. Privasi tapi naik ke atas. Oke, si cinta minta naik lagi nah. Rasmi. Ya. Ini aku mau nanya ini. Roma 8 nomor 8. Mereka yang hidup dalam daging tidak mungkin berkenan kepada Allah. Tetapi kamu tidak hidup dalam daging, melainkan dalam roh, jika memang roh Allah diam di dalam kamu. Tetapi jika orang tidak memiliki roh Kristus, ia bukan milik Kristus. Pertanyaannya, sekarang kamu hidup dalam daging apa hanya dalam roh? Di dalam dalam ibadah. Oke. Kita berusaha selalu di dalam roh ya. Karena buah-buah roh tercatat di Galatia, buah-buah roh itu yang saya tanya, karena roh itu ada. Dengar dulu. Rasmi, yang saya tanya sekarang ini, kamu hidup di dalam roh apa hidup di dalam daging? Tadi roh Kristus ya, roh Kristus. Dengarkan saya baca. Sebentar, dengarkan saya baca lagi. Mereka yang hidup dalam daging tidak mungkin berkenan kepada Allah. Tetapi kamu tidak hidup dalam daging, melainkan dalam roh. Nah, pertanyaan saya, sekarang kamu hidup di dalam apa? Di dalam roh. Jadi dagingmu mana? Ya, karena kekristenan mengajarkan untuk mematikan keinginan daging. Siapa mematikan keinginan daging kok? Semua yang diinginkan dagingmu itu kau makan semua. Yang diinginkan dagingmu itu kau ikuti semua. Dagingmu mau balok, kau minum balok. Minum tua, whisky, vodka, semua kau mau. Babi, anjing, asu, padale, kuda nil, singa, biawak, kecoa, semua kau penuhi keinginan dagingmu itu. Munafik kali kau jadi manusia. Orang-orang yang tidak memenuhi keinginan dagingnya itu adalah umat Islam. Yang diharamkan dia nggak sentuh. Kalian semua yang kalian diharamkan di dalam agama Yahudi, kalian makan semua. Bahkan makan manusia pun kalian boleh. Banyak cerita si penipu ini, anak-anak setan semua ini penipu. Oke, maka dengar dulu ya. Kalau cerita tentang makan itu bukan. Berarti waktu perang salib begitu ya, dihalalkan. Kenapa di-mute? Yesus, makanya dengar dulu. Kalau tentang makan itu bukan keinginan daging. Dengar kata Yesus ya. Aku akan makan bersama engkau dan Abraham di sorga. Itu kalau cerita tentang makan. Tetapi kalau tentang keinginan daging ataupun buah-buah dari daging, coba baca di Galatia 4. Daging itu adalah itu dia sihir, jahat, gitu-gitu dia ya. Tapi kalau buah-buah dari roh, kasih, sukacita, damai sejahtera, kebaikan, keramah tamahan, kelemah lembutan, kesabaran, penguasaan diri, itulah buah-buah roh. Itulah yang yang kamu bacakan tadi, Nora. Jadi kita itu harus hidup dengan di bawah roh. Jadi buah-buah roh itu yang aku bacakan tadi. Dalam apa? Di dalam roh. Di dalam roh. Enggak gitu. Sekarang tidak rasmi. Makanya dengar dulu tidak rasmi. Ketika kau makan, yang kenal daging kau atau roh kau?
Makanya sudah kukatakan tadi, kalau masalah makan itu tidak dikatakan keinginan daging, karena di surga juga makan. Kata Yesus. Jadi makan itu keinginan siapa rupanya? Aku akan makan dengan engkau bersama Abraham. Makan itu di keinginan surga. siapa rupanya? Mulai Tidak gila ada ini, mulai dimasukkan, gila. tidak ada dimasukkan ke keinginan apa. Belum kalau ada tentang orang makan. mati, belum Oke. ada pernah kita dengarkan ada orang mati minta nasi, belum ada. Ya minta nasi itu orang hidup karena dagingnya mau. Sekarang makan bukan keinginan daging. Betul-betul anak setan bebas ngomong. Anak setan bebas ngomong. Masa Sesuai makan ayat, bukan keinginan sesuai daging? data. Sesuai data. Mana ceritanya? Jangan fitnah. Belum pernah saya Sesuai mendengarkan data. terjadi kemudian ada kebingungan di tengah-tengah masyarakat. Kenapa? Karena 3 mayat keluar dari kubur minta nasi. Nggak ada itu. Jadi orang itu minta nasi karena memang dagingnya yang membutuhkan. Orang kalau sudah mati daging nggak makan lagi. Alamak, inilah akibatnya kalau menyembah makhluk kuburan, aneh-aneh aja kan. Capek sama Rasmi. Tadi Rasmi mana dalilnya? Anda mewariskan dosa itu di mana dalilnya? Dari situ awalnya kalian itu ketahuan. Ingat ya, di dalam Kejadian 3 nomor 15 itu, aku Tuhan akan mengadakan permusuhan antara keturunan setan dan keturunan manusia. Siapa manusia yang dimaksud? Adam dan Hawa. Hari ini di antara Islam dan Kristen, siapa yang memfitnah Adam dan Hawa? Islam atau Kristen? Disitulah kita lihat bahwa dia adalah keturunan setan. Yang membela Adam dan Hawa itu keturunan Adam dan Hawa. Tapi yang memfitnah kemudian menjelek-jelekkan Adam dan Hawa itu adalah keturunan setan. Karena Yesus memang mengatakan di dalam Yohanes 8 nomor 37 sampai 44. Iblislah yang menjadi bapakmu. Jadi memang ada manusia yang anak-anak iblis. Al-Quran juga mengatakan itu. Minal jinnati wan nas. Setan itu, penyesat itu ada dari keturunan jin dan manusia. Jadi tidak salah kemudian ketika Yesus menuduh orang-orang yang mau menyalibkan Yesus sebagai anak-anak setan. Juga orang yang memusuhi Adam juga adalah anak-anak setan. Jadi jelas itu, Saudara Rasmi, tolong direnungkan dulu itu. Apakah kemudian Anda berada pada kubu Adam dan keturunannya atau Anda berada pada kubu setan? Kalau Anda mengatakan Anda berada pada kubu Adam, kenapa Anda memfitnah Adam? Kalau Anda mengatakan Anda tidak membenci Adam, tidak membenci Hawa, kenapa Anda kemudian menerima doktrin pembodohan dengan mengatakan Adam mewariskan dosa? Mana dalilnya? Ada nggak dalilnya? Ada nggak dalilnya? Nggak ada. Kenapa Anda kemudian menjelaskan, menguraikan, bahkan secara kelompok turun-temurun 2000 tahun, memfitnah Adam begitu keji dengan mengatakan Adam mewariskan dosa? Anda ini keturunan manusia atau keturunan kecoa? Anda keturunan kecoa Anda ini, bukan keturunan manusia Anda ini. Jawab itu dulu, Saudara Rasmi, jawab itu dulu. Jangan sok paten, sok cantik, sok anak-anak Tuhan, anak-anak apa pula kau. Coba tunjukkan dulu dalilnya, Adam itu mewariskan dosa, silakan. Oke, saya jawab. Adam dikutuk karena pelanggaran. Nah, Anda katakan tadi Anda dikutuk mati itu karena ketentuan Tuhanmu. Dalil. Kenapa Tuhanmu menentukan Dalil. kalian mati tanpa suatu kesalahan? Dalil. Ya Dalil, itu tadi dalil, Anda yang dalil. menyatakan itu ketentuan Tuhanmu. Kenapa Tuhanmu Dalil. menentukan Anda dimakan cacing? Dalil, jangan ngaco. Kejadian 6 nomor 3. Akulah Tuhan yang mematikan manusia. Usianya cuma 120 tahun saja. Rohku tidak selamanya berada dalam diri manusia, sebab mereka hidup hanya 120 tahun. Berarti Tuhan sudah menentukan 120 meskipun tidak sesuai dengan fakta. Begitu Rasmi. Kau ganti nama aja lah, jangan Rasmi, nggak bagus. Rak telur aja, rak telur. Itu lebih cocok. Rasmi terlalu bagus, rak telur aja, telur busuk. Amporo. Nggak ada otak, nggak ada ilmu.
Naik lagi dia. Mana dalilnya? Coba tunjukkan dalil. Jangan bergeser kemana-mana dulu. Tunjukkan dalilnya di mana Adam mewariskan dosa. Silakan. Ya, karena terjadi kepada kita, ya. Sekarang Anda jawab dulu, kenapa Tuhan Anda membuat Anda mati dimakan cacing, busuk, bau bangkai? Kenapa? Tanpa kesalahan. Baca Wahyu. Jawab dulu. Wahyu 13 nomor 10 kau baca, Rasmi. Wahyu 13 nomor 10. Barang siapa ditentukan untuk ditawan, ia akan ditawan. Barang apa ditentukan untuk dibunuh, ia harus dibunuh. Yang penting di sini adalah ketabahan dan iman orang-orang. Yang menentukan untuk dibunuh itu siapa? Kejahatan ditentukan oleh siapa? Aku akan mengadakan permusuhan. Yang mengadakan permusuhan ini siapa? Di dalam kitab Kejadian 3 nomor 15 ini yang menentu aku akan mengadakan. Yang mengadakan ini siapa? Permusuhan. Siapa yang mengadakan permusuhan? Siapa yang menciptakan permusuhan? Ya Tuhan lah. Bukan itu poinnya. Sekarang permasalahannya adalah mana dosa warisnya ada mana? Kenapa kau fitnah? Kenapa kau bermusuhan dengan Adam? Keturunanmu akan bermusuhan dengan keturunannya. Keturunanmu, modus itu iblis. Nya di situ Adam, Hawa. Nah sekarang kamu berdiri dengan memfitnah Adam. Pertanyaannya, kamu ini keturunan siapa? Kalau keturunan Adam gak mungkin. Umat Islam jelas. Fatalaqa Adamu min Rabbihi kalimatin fataba alaih innahu huwat tawwabur rahim. Nabi Adam alaihissalam diberkati oleh pencipta langit dan bumi. Dia diampuni dosa-dosanya. Diampuni kemudian kesalahannya, kehilafannya. Karena dia hanya lupa. Dia jatuh kemudian makan buah itu karena lupa, bukan dia sengaja. Itu dalam Al-Quran. Nah, maka kami umat Islam memuliakan Adam alaihissalam atasnya keselamatan. Nah sekarang, kok malah bukan Adam aja yang dikutuk olehmu, tapi semua keturunannya. Dalilnya mana? Kalau Anda tidak memberikan dalil, berarti Anda sama saja dengan iblis. Berarti Anda adalah keturunan sibilisisis. Nah, itu berlaku untuk teman-teman Kristen yang ada di bawah juga. Coba, kalian punya PR dari kami, carikan kami data bahwa Adam mewariskan dosa kepada keturunannya untuk melegalkan Kristus mati nebus dosa. Tapi faktanya Roma 8:10 kalian juga mati karena dosa. Pret. Lanjut. Dia mau naik lagi tuh. Kebal dia. Yang lain dulu Bang. Kita kasih kesempatan yang lain dulu. Betul-betul nggak ada malunya. Oke, petani, selamat bergabung, petani muda. Halo, petani muda. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Salam Bang. Ini mau numpang tanya ya, mau minta tipsnya kayak gimana gitu ya, ke Bang Zuma atau ke siapa aja lah yang paham-paham gitu. Ya, silakan, tanya apa Bang? Gimana sih tipsnya biar dia Kristen, Protestan, dia kadang bingung pengen masuk Islam tuh, kadang bingungnya, kadang mikirin keluarganya juga gitu, biar tahu agama yang benarnya tuh gimana. Kayak tadi kan aku nanya di Roma berapa? Roma 8 nomor 10 ya tadi. Yes. Yang Yesus mati dan menebus dosa itu jawabannya di Roma 8 nomor 10 ya tadi. Iya. Gini aja Bang Petani, gini aja Bang Petani. Abang DM saya, nanti saya kasih nomor WA saya. Selanjutnya komunikasi sama dia melalui WA saja biar pribadi diskusinya. Baik Bang. Nah, mana tahu dia malu kan, atau sungkan dia kan mau mempertanyakan sesuatu di Komal ini, takut disaksikan keluarganya, ditonton oleh teman-temannya. Udah kita jalur belakang saja. Bener Bang, karena gengsinya tuh masih tinggi banget yang namanya orang Kristen. Iya. Gengsinya. Orang Batak dia Bang Petani. Bener.
apalagi dia orang Batak kan, ada banyak memang yang jadi pertimbangan sama dia. Meskipun sudah kandas dia dengan imannya, ada beberapa hal lagi yang masih membelenggu dia, terkhusus ya doktrin dan juga tekanan dari keluarganya ke depannya. Itu wajar, itu serangan serangan psikis terhadap diri dia. Ya insya Allah saya sudah melewati itu, ya, dan insya Allah saya juga bisa memberikan tips nanti kepada dia bagaimana ke depannya, gitu loh, bagaimana menghadapi keluarga. DM aku aja nanti Bang Petani ya. Ini abang baik Bang, makasih ya. Nanti kasih kontak persenku, oke Bang Petani ya. Terima kasih Bang semuanya. Yo, assalamualaikum. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Naikkan lagi moderator. Next. Si Rasmi lagi Bang Faruk. Dia memang gak ada malunya nih. Udah pergi dia. Rasmi adalah penipu, narasinya tak bisa dibuktikan. Rizky, selamat bergabung. Rizky. Ya. Halo. Ya, Islam Kristen. Islam. Iya, assalamualaikum. Ada yang mau disampaikan, Bang Rizky? Waalaikumsalam. Ini saya mau menyampaikan ke Bang Zuma sama Mbak Nora. Ya, silakan, Bang. Untuk para teman-teman, terima kasih untuk menegakkan ajaran agama Islam. Teruntuk Bang Zuma sama Mbak Nora itu terima kasih. Kami terbantu di sini yang ada di Bali, karena banyak dari teman-teman apologet. Di sini kekurangan untuk teman-teman apologet yang ada di Bali. Mohon direalisasikan ada penempatan apologet di Bali gitu. Pembuatan cabang gitu. Mungkin ada tanggapan dari Bang Zuma gitu. DPW Bali ya? Iya Bang Anda, gimana Bang Anda? Di Bali sudah ada DPW-nya Bang Zuma? Coba mungkin ada tanggapan, monggo. Bang Zuma, untuk di Bali sudah ada DPW nggak Bang? Untuk DPW apinya Bang? Sorry. Tadinya ada yang mencalonkan diri untuk jadi pengurus, cuman SK belum kita turunkan, gitu. SK belum kita turunkan. Tapi dia udah aktif untuk di DPW Bali. Api, ya? Dia udah aktif di Bali menggaungkan api. Iya. Sudah aktif. Siap. Kalau boleh tahu nama akunnya Kalau siapa, misalnya Bang? nanti ada yang Bang Rizky sana. belum. Oh, yang tadinya ini Ibu siapa? Bu Sonia apa? Lupa saya sahabat saya itu. Bu Sonia tadinya, tapi belum kita SK-kan karena waktu itu kelihatannya beliau sibuk. Nah, kalau misalnya ada yang memenuhi syarat sesuai dengan standar dari API pusat, silakan mengajukan diri untuk mengajukan pembentukan Mu'alaf Center atau wilayah yang ada di Bali. Hubungi siapa? Tindak Kores atau Sekretaris Ardiansa. Oh iya. Gitu ya Bang ya. Nggih. Ya silakan. Saya makan dulu Dinda Faruk. Lanjut dulu deh. Jadi begitu Bang Rizky, aku coba cari akun atas nama Sonya. Coba beliau abang itu koordinasi kepada beliau kan gitu, untuk bergabung kepada beliau. Tapi intinya ternyata SK itu belum turun ya, itu kan tuh api di Bali itu belum ada legalitasnya dari API pusat itu sendiri. Tapi ketika nanti teman-teman di Bali bisa menunjukkan eksistensinya, bisa menunjukkan kinerjanya untuk menggaungkan API di Bali nanti, bukan tidak ada kemungkinan ya nanti insya Allah ke depannya ya DPP dari API pusat itu akan memberikan SK pembentukan manajemen yang ada di API Bali itu tadi Bang. Nggih. Ya untuk sementara keliling-keliling Komal Muslim dulu lah Bang kan, untuk memahami bagaimana kinerja dari API gitu loh, bagaimana program-programnya API, visi dan misinya API gitu loh.
Tapi insya Allah kalau kembali sudah mantap, ya diajukan ke API pusat kan oleh Bang Ardiansa supaya dibentuk itu API DPW API Bali. Ya. GG matur suwun. Sami-sami. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Suwun Bang, suwun. Oke, naikkan lagi moderator yang lainnya. Next. Ya, ada oke, silakan. Mau naik berdiskusi silakan. Aku habis. Oke, aku Hafiz. Selamat bergabung aku Hafiz. Aku Hafiz. Halo. Aku Hafiz. Aku Hafiz. Turunkan moderator. Naikkan yang lain. Moderator, turunkan aja lagi aku Hafiznya, naikkan yang lain. Love in my heart. Ini pasti aku dia perempuan nih, love in my heart ini. Naikkan lagi moderator. Ya, di tap-tap layarnya teman-teman ya. Ini ada 1,5 mata memandang, 1,5K mata memandang. Tembuskanlah tap-tap layar kita ke 1M teman-teman ya. Biar semakin banyak jiwa-jiwa yang diselamatkan teman-teman. Kepental wow ini ya. Kapan cairin rong? Sekarang kita sampaikan cairin rong. Cairin rong. Diberkatilah setiap jiwa-jiwa yang mencairkan gondrong. Naikkan lagi, Sal. Gak ada bang, gak ada. Dekat aku 0. Oke, Kyureno, selamat gabung Kyureno. Hai Bang Yuyo, hai Bang Sukardito. Kyureno. Mana nih? Next Sal, naikkan lagi ya Sal. Nggak ada ini, nggak ada tamu di sini. Loh, sepi ya. Coba ini ada Yulia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh, ini Bunda. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kak Yulia, silakan Kak Yulia. Ada yang mau disampaikan? Ya ada yang mau disampaikan. Bismillah ya. Ya, bismillah. Ini saya terima kasih sebelumnya buat Bang Faruk, buat teman-teman semua dan buat juga Bang Suma. Ini 2 hari yang lalu saya itu masuk ke Unirifa itu di roomnya Bang Iqbal, akun kata Bibal, roomnya Bang Iqbal. Di situ ada debat sama yang bernama akun Kitun. Yang akun Kitun ini ternyata dikasih panggung oleh Unirifa itu untuk mencari info apakah ajaran si Kitun ini bagaimana gitu. Jadi kan dikasih lama di situ dia sebagai narasumber. Jadi ini tolong saya diselidikin buat teman-teman kita apalagi Islam, hati-hati ada ajaran baru yang Unirifa sendiri itu sudah mengklaim itu kalau itu ajaran si Kitun ini itu semacam nama ajarannya Ahmadi. Ahmadi. Iya betul. Dan dia mengklaim juga kalau Ka'bah itu adalah Ka'bah palsu dan segala macam ajaran yang dia sebarkan. Hati-hati buat anak-anak kita. Itu aja yang saya kasih info Bang Faruk dan buat Bang Zuma. Tolong apologet Islam kita ini diselidiki nih yang ajaran ini ya, jangan sampai menyebar. Kalau menurut dia waktu ngebahas di
akunnya Bang Iqbal itu kurang lebih baru 3 tahun. Ya, baru 3 tahun dan mereka juga sudah mengeluarkan kitabnya katanya gitu, ditunjukkannya kitabnya. Gitu. Jadi kita hati-hati karena dia mencomot Al-Qur'an, juga mencomot juga Bible. Nah, dia mengaku juga sudah ditanya-tanya kalau memang Bible dia ambil dari situ narasumbernya gitu. Itu aja Bang Farouk, teman-teman semua, terima kasih saya sudah diberi waktu dan kesempatan untuk menjelaskannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sehat-sehat selalu semua. Ini doa sama buat Pak Yulia. Tapi yang jelas ya, saya sudah menyaksikan beberapa kali di itu melampai itu dengan Uni Rifa ya. Dia sudah menyatakan kitab dia itu bukan Quran, tapi hasil buatan. Mereka merancang sendiri kitabnya. Jadi karena kitabnya bukan Quran, berarti si Kitun sendiri sudah mengakui dia bukan Islam. Ya, tapi agama yang dibuat dia itu adalah agama baru. Dimana ketika kita kaji pun tentang siapa Tuhannya, kan gitu, siapa Nabi dia yang dia ikuti, tentang siapa Imam Al-Mahdi yang dia sampaikan itu nggak jelas semua, teman-teman. Jadi begini teman-teman, ketika kita mendengarkan sebuah narasi dari seseorang yang tidak kita kenal, ya coba kita kaji narasinya dengan disiplin ilmu, gitu loh. Sebelum kita mengkaji lebih dalam siapa yang menyampaikan narasi itu tadi, orang seperti si Kitun itu ngapain didengerin ngomong? Dia laki atau perempuan aja nggak jelas, coba. Nggak usah kasih panggung, jumpa orang kayak gitu blokir. Jumpa orang seperti itu blokir, nggak usah singgah ke komalnya, nggak usah juga diajak berdiskusi dia, gitu loh. Karena seperti yang dikatakan oleh Imam Syafi'i ya, aku lebih baik berdebat kepada 100 orang cerdas daripada berdebat sama 1 orang bodoh. Kita ngobrol, berdebat dan diskusi sama orang bodoh, otomatis kita akan jadi bodoh. Itu si Kitun dan teman-temannya itu adalah manusia yang berupaya menolak syariat itu, mau hidup bebas. Mereka membuat sekte sendiri, mereka membuat agama sendiri, di mana ujung dari agamanya itu adalah sebuah kebebasan. Bebas dia kawin sama anjing, bebas dia kawin laki-laki sama laki-laki, perempuan sama perempuan, pembantaian tusbol secara massal, suka-sukanya mau ngapain, isinya itu. Orang-orang itu semuanya isinya itu. Yang nggak mau diatur oleh syariat, mau hidup bebas tapi ngaku-ngaku bertuhan. Sedangkan Adam saja begitu diciptakan oleh Allah, langsung ada aturan kepada dia. Perihal tentang buah ini jangan kamu makan, ada larangan, gitu loh. Ada syariat juga ditetapkan atas diri Adam. Bagaimana orang mengaku-ngaku diri bertuhan tapi tidak ada ketetapan syariat atas dirinya? Malahan ketika dia membuat sebuah agama, mendirikan sebuah agama itu didirikan atas dasar hawa nafsunya sendiri. Kok saya didengarkan orang seperti itu, teman-teman? Bila perlu, kalau memang di Indonesia dilaporkan orang kayak gitu ke pihak yang berwajib. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Abu Ikhwan, cair dong, diberkatilah Pak Abu Ikhwan. Barakallahu fikum, Masya Allah. Ini ada lagi yang si Jadi, selamat bergabung Jadi. Halo Jadi, amin. Syukron Pak Ikhwan ya, Pak Abu Ikhwan, barakallahu fikum. Jadi, halo. Oh dia di Inggris Bang Farouk, pantas lah keluar-keluar muncungnya di Inggris rumahnya. Gak percaya kalian, masuklah kalian ke pemahaman Siti Kitun itu, dihantam terus belakang kalian. Itu umat penghalal lubang belakang itu. Jadi saya bergabung. Ngomong aja pun berserak segitu itu. Oh ini banyak ini minta naik ini. Naikkan semua Sal. Aduh si Sal pun tak dinaikkan ya. Banyak lo minta naik Sal. Sorry, aku lagi sambil baca.
Oke. Mana orangnya? Oke, Bundes, selamat bergabung Bundes. Halo Bundes. Turunkan Sal. Hasratman, selamat bergabung. Hasratman. Hasratman. Halo Hasratman. Turunkan. Ropinya, selamat bergabung Ropinya. Halo Ropinya. Makanya teman-teman ya, Bang Faruk selalu mengajak teman-teman ya, istri, anak-anak kalian, suami kalian, tetangga kalian, keluarga kalian, dekatkan dirinya sama Quran. Para kafir harbi yang membenci Islam itu, mereka berupaya mempelitir Quran supaya kalian tidak percaya lagi Quran dan menjauhkan diri dari Quran.